Hai, selamat datang di YouTube channel podcast CSR dan kali ini aku akan melanjutkan cerita tentang KM. Ditinggal sendirian, Hanum asik berselancar di media sosial sambil bermalas-malasan. Hingga lalu embusan angin cukup kencang membanting jendela yang berada di dekatnya, membuat Hanum terkejut. Gadis itu bangkit untuk menutup jendela, tetapi ia mendapati seorang anak perempuan tengah berdiri di halaman rumahnya. Anak yang sama yang ia temui beberapa kali sejak berada di villa. "Kamu ngapain di situ?" Anak itu melambai-lambaikan tangannya, seolah meminta Hanum keluar dari dalam rumah. "Oke, tunggu, kakak keluar ya." Belum sempat melangkah, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari langit-langit di atas kepala Hanum. Seolah ada yang tengah berlarian di sana. Semakin lama, suara itu kian gaduh, membuat Hanum kebingungan. Mata gadis itu mengikuti arah suara bergerak, tapi ia tidak melihat apapun di sana. Hanum kembali terkaget saat sesuatu menarik tangannya. "Ya Tuhan, adek, kamu ngagetin aja. Kamu masuk dari mana? Perasaan pintunya dikunci deh," ucap Hanum saat mendapati entah bagaimana anak perempuan itu telah ada di sampingnya. Tak menjawab, anak itu menarik tangan Hanum untuk bergegas keluar dari dalam rumah. Kemudian mereka berhenti di halaman. Hanum berjongkok untuk menyeimbangi tinggi anak itu. "Nama kamu siapa?" "Ica." "Wah, nama kamu bagus. Nama kakak Hanum." Anak perempuan itu lantas meletakkan topi bundar serupa topi pantai yang ia kenakan di atas kepala Hanum. "Enggak cukup di kepala kakak, sayang." "Nyanyi, Kak." "Nyanyi apa?" "Topi saya bundar, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya." Riang mereka saling berkejaran sambil terus bernyanyi di halaman rumah. Dalam naungan langit mendung dengan gumpalan awan kelabu yang semakin rapat menutup cakrawala, hadirkan kegelapan. Angin semakin kencang, berhembus membuat beberapa ekor capung terbang tak beraturan. "Udahan ya dek mainnya, mau hujan. Nanti kamu dicari mamamu." "Ica, kamu ngumpet di mana? Udahan yuk mainannya, kakak nyerah." "Neng, punten." Iya bu." "Neng yang baru tinggal di rumah ini?" "Iya bu, tapi saya cuma liburan untuk beberapa waktu di sini." "Oh begitu, rumah saya di situ." "Oh iya, mari masuk bu." "Hatur nuhun Neng, ibu cuma kebetulan lewat. Tadi Neng lagi nyari siapa?" "Oh iya, ini bu, saya lagi main sama adik cantik. Kami sedang main petak umpet. Sepertinya anak perempuan itu tinggal di sekitar sini juga, soalnya sering bolak-balik di depan rumah." "Anak perempuan? Setahu ibu, di sekitar sini gak ada yang punya anak perempuan. Paling juga ada yang udah remaja Neng, bukan anak-anak lagi." "Masa bu? Kalau gitu, berarti Ica gak tinggal di sekitar sini. Mainnya jauh banget ya dia?"
Ya udah Neng, Ibu permisi ya, mau hujan. Sesekali main yuk ke rumah Ibu. Iya Bu, terima kasih. Nanti kapan-kapan kami mampir. Wanita itu pun berlalu, meninggalkan Hanum yang masih tampak celingukan mencari Ica. Ayah bae budak teh, nahanya gelis-gelis ngomong sorangan. Gerutu wanita itu sambil melangkahkan kakinya menuju ke kediamannya. Tak juga bisa ditemukan Ica, Hanum bergegas masuk ke dalam rumahnya saat hujan mulai turun. Penat, setelah cukup lama menemani Ica bermain, Hanum memutuskan untuk membersihkan diri. Di dalam kamar mandi, mula-mula Hanum membasuh wajahnya di depan cermin. Namun, lama-kelamaan kejanggalan mulai terjadi. Entah dari mana muasalnya, secara perlahan muncul lebam-lebam di wajah Hanum. Semakin lama, semakin membiru. Sedangkan ia tak merasakan sakit atau apapun saat itu. Panik saat gadis itu membasuh lagi wajahnya hingga beberapa kali, lalu hilang. Wajahnya kembali seperti semula. Hanum berdengus lega. Lantas, saat memperhatikan wajahnya lekat-lekat pada cermin, akan tetapi pantulannya justru menampakkan hal berbeda. Bayangan di cermin itu menyeringai, ekspresi yang bertolak belakang dengan wajah yang mulai tampak ketakutan. Dengan nafas memburu, Hanum melangkah mundur perlahan, merapatkan tubuh pada dinding di belakangnya. Namun bayangannya di dalam cermin itu tetap pada posisi semula. Ya Tuhan! Kemudian seketika ada sebuah tali secara misterius jatuh dan melilit leher Hanum. Gadis itu menjerit sejadi-jadinya sambil meronta berupaya melepaskan diri. Tak tercegah, lilitan itu semakin kencang. Hanum mulai kesulitan bernafas. Tak selesai sampai di situ. Dengan sendirinya, tubuh Hanum tertarik ke atas hingga kedua kakinya berjinjit. Hampir tak menapak lantai. Hanum semakin kepayahan. Bahkan kedua tangannya terus memegangi leher yang terasa kian menyempit. Mata gadis itu terbuka lebar, meneteskan air mata. Sementara mulutnya menganga dengan suara tertahan, berusaha meminta pertolongan. Samar terdengar suara tangisan. Manik mata Hanum bergerak perlahan saat ia menyadari ada sosok perempuan berada tepat di sampingnya. Dengan pandangan yang mulai samar, Hanum melihat sosok itu melayang dengan leher terjerat tali. Keadaannya serupa seperti dirinya kala itu. Hanum menutup kedua matanya saat sosok itu menatap tajam dengan mata yang seluruhnya putih. Kemudian sosok itu berteriak dengan suara yang sangat keras, hingga membuat sakit gendang telinganya Hanum. Seketika itu juga, Hanum terlempar jatuh ke lantai. Dengan sisa tenaga yang ada, Hanum merangkak sambil menangis terseduh. Gadis itu berusaha meraih gagang pintu. Tak lama berselang, pintu pun terbuka. Hanum bisa bernafas lega saat mendapati Desi ada di sana. Ya ampun Num, kamu kenapa? Desi dan Bikesi segera menghampiri Hanum yang ada di kamar mandi. Hanum terlihat begitu lemas di kamar mandi. Lalu gadis itu dipapah dan dibaringkan di atas tempat tidur oleh Bikesi dan juga Desi. Setelah keadaan tampak lebih tenang, Desi menemui kembali sang sepupu di kamar. Hanum, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu tahu nggak? Aku panik banget waktu kamu telepon, bilang mau bunuh diri. Kapan aku telepon? Ya tadi itu, aku sama Bikesi jadi buru-buru pulang. Capek tahu lari-lari kayak dikejar setan.
Des, tapi aku gak pernah telepon kamu. HP-ku kayaknya ada di Dipan. Terus, menurutmu, yang tadi telepon aku siapa? Aku rasa kayaknya ada yang gak beres deh. Maksudnya? Terus, tadi kamu kenapa, Num? Aku pusing Des, terus jatuh di kamar mandi. Tapi sekarang kamu gak apa-apa kan? Apa kita pulang aja? Aku gak apa-apa, aku masih mau di sini. Liburan kita kan masih lama. Ya udah, aku mau bantuin Bikesi nyiapin makan. Kamu istirahat aja ya. Ya Tuhan, sebenarnya ada apa ini? Batin Hanum seraya membaringkan kembali tubuhnya di atas tempat tidur. Hanum pun meraih ponselnya yang sedari tadi berdering di atas bantal. Sebuah panggilan video masuk dari sang ayah. Halo, hai ayah. Sayang, kamu gak apa-apa? Kamu sakit, nak? Sudah minum obat? Pasti Desi ngadu deh. Hanum gak apa-apa ya, gak sakit juga. Tapi kata Desi kamu habis jatuh di kamar mandi. Ada luka serius gak sayang? Cuma kepleset sedikit, bukan masalah serius. Ayah gak usah panik gitu deh. Syukurlah kalau gitu, nak. Anyway, gimana liburan kamu? Suka gak rumahnya sayang? Hanum suka banget ya, rumahnya unik. Kamar Hanum juga bagus, ayah lihat ya. Hanum mengalihkan panggilan videonya menggunakan kamera belakang. Lalu mengarahkannya ke seluruh ruangan kamar. Entah kenapa, wajah Sandi berubah. Sayang, kamu sama siapa di kamar? Sendirian ya, Desi lagi mandi, Bikesi lagi masak. Tapi itu tadi seperti ada orang di sudut kamar. Di mana ya? Nggak ada siapa-siapa kok. Lihat deh. Ya, ayah. Kenapa ya? Sandi terkesiap saat sekilas melihat sosok menggunakan topi bundar berada di dekat Hanum. Lalu sekejap, sosok itu hilang. Enggak. Sayang, ya udah ya. Kalau ada apa-apa, segera hubungi ayah. Take care ya. I miss you. Miss you too, Dad. Bye. Setelah panggilan dari ayahnya selesai, Hanum keluar dari dalam kamar. Di depan pintu ia berpapasan dengan Desi yang berjalan dari arah dapur. Des, kamu kok ngadu sih sama bokap? Bokap kan panik jadinya. Untung gak disuruh pulang. Woi Des, kok aku dicuekin sih? Hei, Desi gak usah pura-pura gak denger deh. Desi, Desi nyebelin deh. Desi bergeming, gadis itu terus melangkah pelan. Hanum pun menyusul langkah sepupunya itu menuju pintu depan. Apa Num? Hanum terperangah saat mendapati Desi justru tengah berada di belakangnya. Sedangkan baru saja ia merasa sedang mengikuti langkah Desi. Ada apa? Kamu dari mana? Ya dari belakang lah, aku kan habis mandi. Kok kamu liatin aku kayak lihat hantu gitu? Enggak. Bikesi udah selesai belum ya masaknya? Kita cek aja yuk. Iya. Hanum kembali menoleh ke belakang tubuhnya. Dia merasa tak mungkin salah melihat. Tetapi segera ditepis pikiran aneh yang merangsek otaknya.
Keduanya pun berlalu menuju meja makan. Bi, di sini suka ada kejadian-kejadian aneh gak sih? Kejadian aneh gimana, Neng? Ya, semacam yang berkaitan sama hal-hal mistis mungkin. Ih, apaan sih, Num? Nanya begituan? Aku kan cuma nanya. Kayaknya nggak ada deh, Neng. Cuma ya, di setiap tempat yang seperti itu pasti ada. Asal kita nggak ganggu, mereka juga nggak akan ganggu. Apalagi rumah ini cukup lama kosong. Bibi bantu-bantu di sini atas permintaan ayah saya kan? Berarti Bi Kesi kenal orang tua saya dong. Kurang tahu, Neng. Bi Kesi bantu-bantu di sini atas tawaran dari Pak RT. Bibi taunya pemilik rumah yang dulu, pasangan suami istri sama anaknya. Itu pun orangnya jarang bergaul sama tetangga. Suaminya juga jarang terlihat di rumah. Jadi kami gak begitu kenal, Neng. Berarti mungkin dulu ayah saya beli rumah ini dari orang lain ya. Mungkin begitu, Neng. Udah cepet makan, nyerocos aja dari tadi. Dih, emak-emak satu ini bawel ya. Beranjaknya waktu, matahari telah sampai di batas garis paling barat cakrawala. Semburat jingga membuat awan dan kabut putih menjadi keemasan di langit yang sebagian biru, sebagiannya lagi mulai kelabu. Bertambah syahdu dengan riuh dengung Tonggeret yang bernyanyi merayakan pergantiannya hari. Hanum dan Desi tengah berada di kamar mereka. Hanum, kamu ngerasa gak sih? Kayaknya banyak hal ganjil terjadi dari sebelum kita pergi ke sini deh. Ganjil gimana sih maksudnya? Waktu Om Sandi jadi dua di rumah kamu, terus perempuan yang ikut selfie sama aku di kamar kamu, kejadian di jalan menuju ke sini, sampai kemarin waktu di Curug. Udah deh, itu karena kamu penakut. Jadinya tersugestikan hal-hal yang gak jelas. Tapi kamu juga ngalamin kan, Num? Kamu gak percaya hantu? Hanum? Hanum? Hanum, heh. Desi mulai takut. Desi melihat Hanum menatapnya dengan tajam. Seolah-olah yang ada di hadapannya bukan gadis itu lagi. Desi pun berteriak saat tiba-tiba saja Hanum menangkap tubuhnya sambil menggeram. Akan tetapi, lalu Hanum tertawa, terpingkal melihat ekspresi wajah Desi. Puas hatinya telah berhasil menakut-nakuti sepupunya sendiri. Ih, Hanum, rese deh. Gimana sih? Lihat aku aja takut. Gimana kalau lihat hantu beneran? Cie, ngambek. Aku punya coklat. Mau nggak? Mau nggak? Mana? Bentar, aku ambil dulu. Hanum beranjak menuju lemari. Namun, saat pintu lemari dibuka, sesuatu jatuh dari dalamnya. Hanum membungkukkan badannya, meraih potongan kertas yang berisi potret seorang wanita. Ini foto siapa ya? I don't know and I don't care. Ih, Desi, aku kan nanya baik-baik. Udah deh. Aku tanya Bikesi dulu. Coklatnya mana? Di laci lemari, ambil aja.